Siapa sih yang nggak frustasi dan emosi kalau kelas itu berantakan dan murid-murid itu nggak disiplin? Tapi jangan-jangan bukan murid loh yang salah, jangan-jangan kita sebagai pendidik yang kurang memahami bagaimana mengelola lingkungan belajar. Setidaknya ada 2 lingkungan belajar yang harus kita kelola di kelas. Apa saja lingkungan belajar ini dan bagaimana mengelola setiap lingkungannya? Yuk simak videonya sama-sama sampai akhir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukanlah pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Ruang Edukator, kami mengundang untuk subscribe. Siapa tahu channel ini bisa memberikan manfaat buat para pendidik sekalian menjadi pendidik yang makin transformatif. 2 lingkungan belajar yang harus kita atur sebagai guru di kelas adalah lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik artinya segala sesuatu yang tampak secara fisik. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa atur dalam mengelola lingkungan fisik. Yang pertama, sitting arrangement atau tempat duduk anak. Seringkali kita meletakkan meja atau kursi anak-anak dalam bentuk konvensional atau ala-ala classroom. Padahal seharusnya sitting arrangement itu mendukung proses belajar. Jadi apabila Bapak Ibu di sini menggunakan group discussion, bisa saja Bapak Ibu ubah sitting arrangement-nya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada sitting arrangement yang baik, anak-anak dapat melihat guru dengan jelas dan guru juga dapat melihat anak-anak dengan jelas. Pastikan pada saat Anda mengatur tempat duduk anak-anak di kelas, Anda bisa berkeliling dan menjangkau setiap anak di dalam kelas. Bukan hanya itu saja, sitting arrangement yang baik meletakkan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang sekiranya memerlukan bantuan guru cukup dekat dan ada di dalam jangkauan guru. Yang kedua dalam pengaturan lingkungan fisik adalah anak-anak harus tahu area-area apa saja yang ada di dalam kelas dan bagaimana bersikap di dalam area-area tersebut. Misalnya di dalam kelas kita bisa menetapkan bagian belakang atau meja tertentu sebagai area untuk pengumpulan tugas. Maka pada setiap pengumpulan tugas anak-anak akan berjalan dan meletakkan buku mereka di tempat tersebut. Ada juga guru-guru yang memiliki area tenang, di mana anak-anak yang susah fokus kemudian diletakkan pada area tersebut. Ada juga area meja guru, di mana anak-anak tidak boleh dan tidak bisa sembarangan mengambil dan melihat barang-barang di meja guru. Atau juga area baca, di mana anak-anak bisa memanfaatkannya untuk duduk dan membaca buku. Apakah Anda telah menetapkan area-area di dalam kelas Anda dan memberitahukannya dengan jelas kepada murid termasuk bagaimana bersikap di dalam area-area tersebut? Yang ketiga, dalam pengaturan lingkungan fisik juga termasuk dalam stimulus yang diterima oleh anak-anak. Seringkali sebagai guru kita ingin kelas kita penuh dengan hiasan atau dekorasi. Namun kita juga harus memastikan bahwa dekorasi-dekorasi ini tidak menjadi stimulus yang berlebihan untuk anak-anak kita sehingga dapat mengganggu konsentrasi atau fokus mereka pada saat belajar. Pada saat Anda meletakkan dekorasi di kelas, pastikan Anda secara intensional meletakkan itu dan itu memang mendukung proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak-anak. Pastikan juga anak-anak mendapatkan pencahayaan yang cukup dan temperatur yang nyaman untuk belajar. Saya tahu mungkin tidak semua sekolah memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung lingkungan belajar yang baik. Tetapi setidaknya sebagai guru kita bisa mengusahakan kenyamanan anak agar mereka juga bisa menikmati proses belajar dengan baik. Lingkungan belajar yang kedua adalah lingkungan belajar psikologis. Nah, kalau psikologis tentunya nggak setampak lingkungan fisik. Apa saja sih yang termasuk dalam lingkungan psikologis? Yang pertama adalah rasa aman. Apakah anak-anak merasa aman di kelas Anda? Apakah Anda menjadi guru yang memberikan rasa aman kepada anak-anak? Apabila anak-anak melakukan kesalahan atau memberikan jawaban yang tidak tepat, bagaimana respon dan sikap kita? Apakah respon kita tetap dapat memberikan rasa aman? Apakah respon kita tetap bisa menjaga rasa aman sehingga anak tidak takut untuk terus mencoba? Yang kedua yang termasuk dalam lingkungan psikologis adalah penerimaan. Apakah anak-anak merasa diterima di dalam kelas kita? Apakah anak-anak merasa diterima dengan teman-temannya dan diterima dengan guru-gurunya? Apakah ada rasa menghargai dan rasa menghormati di dalam kelas sehingga anak-anak merasa diterima di dalam kelas?
Kira-kira mana yang lebih sulit ya, membangun lingkungan fisik atau membangun lingkungan psikologis? Berikut adalah cara-cara yang dapat kita lakukan dalam membangun lingkungan psikologis. Yang pertama, tetapkan aturan yang jelas. Aturan merupakan sesuatu yang dapat melindungi anak-anak dan dapat memberikan kejelasan kepada anak-anak. Pastikan pada saat Anda membangun aturan, itu sesuai dengan nilai-nilai yang ingin Anda bangun di kelas. Misalkan Anda ingin membangun nilai tanggung jawab, maka kita bisa memberikan peraturan kelas, yaitu datang tepat waktu. Apabila Anda ingin membangun nilai menghormati, maka peraturan kelas bisa saja berupa, jangan lupa sampaikan salam kepada guru. Bangun peraturan kelas dengan intensional, bukan hanya untuk memudahkan Anda sebagai seorang guru, tetapi untuk membangun nilai-nilai di dalam anak. Pada kelas-kelas yang lebih besar, Anda dapat membangun peraturan atau kesepakatan kelas ini bersama-sama. Yang kedua, ciptakan rutinitas. Rutinitas adalah aktivitas reguler yang anak terus-menerus lakukan di dalam kelas. Misalnya, rutinitas masuk ke dalam kelas, rutinitas keluar kelas, rutinitas mempersiapkan diri untuk pembelajaran, dan rutinitas transisi ke pelajaran berikutnya. Contoh sederhana, Anda bisa mengajarkan rutinitas masuk kelas seperti meletakkan tas di tempatnya, mengeluarkan buku-buku pelajaran yang diperlukan dan meletakkannya di dalam laci, menyiapkan alat tulis, dan sebagainya. Itu semua termasuk ke dalam rutinitas. Namanya juga rutinitas, maka kita sebagai pendidik harus memastikan bahwa hal itu berjalan secara konsisten. Dengan rutinitas yang jelas, maka kelas akan menjadi lebih produktif. Yang ketiga, tetapkan prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan sesuatu. Contohnya, prosedur untuk mengerjakan soal ujian, prosedur untuk minta izin keluar kelas, prosedur bekerja dalam kelompok, prosedur meminjam buku, dan prosedur-prosedur lainnya yang seringkali kita lakukan di dalam kelas. Prosedur ini menjadi panduan langkah-langkah yang dibutuhkan anak-anak. Dengan prosedur yang jelas, maka tentunya kelas akan lebih efektif. Anak-anak juga memahami apa yang diharapkan dari mereka. Sudahkah kelas kita memiliki rutinitas dan prosedur yang jelas? Dan sudahkah kita melakukannya secara konsisten? Nah, Bapak Ibu guru sekalian, itu tadi beberapa tips bagaimana kita bisa membangun lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis di dalam kelas. Bapak Ibu di sini pastinya juga punya dong trik-trik yang biasanya dilakukan di kelas. Jangan lupa share di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu channel kita dapat memberikan insight buat Bapak Ibu pendidik sekalian. Bersama-sama kita bangun suasana kelas yang positif dan kondusif. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.